Dengar-dengar kenapa, Dok? Nah, tahun depan kan saya finish. Hmm. Nah, saya kan agennya kan dipindah, terus saya tuh mau masuk ke agen sampean gitu loh. Terus? Lah, saya kan di sini punya cowok. Saya bilang sama dia, saya mau pulang lah gitu kan. Hmm. Terus kata dia, enggak, aku nggak mau kamu pulang gitu. Sebentar, Dok. Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jangan menyebut Iya, nama siapapun, betul. termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Terus, Oke. pacarmu yang melarang kamu pulang atau majikanmu yang melarang kamu pulang? Pacarku. Oh, oke. Terus? Terus saya bilang, ya udahlah, kamu ngambil saya. Tadinya kan dia kan pengen serius sama saya, tapi saya nggak mau, ada sesuatu lah. Terus dia bilang, ya udah, katanya aku mau ngambil kamu aja, katanya gitu, ngambil visa kamu. Terus ya udah, nanti aku tanyakan sama agent saya bilang gitu, nanti kamu ngambil saya dari agent. Terus dia bilang, enggak masalah, nggak apa-apa, ayo kapan ke sana. Saya tuh disuruh teleponin kesampean, disuruh cowokku gitu loh, suruh bisa enggak, soalnya gini, cowokku tuh sudah ada pembantu. Terus? Nah, atas nama dia. Terus dia tanya, saya kan udah ada pembantu, bisa enggak ngambil lagi gitu. Kalau seandainya bisa, ya udah, aku tahun depan kamu finish, saya ngambil kamu. Kamu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Mandok. Dia rumahnya berapa besar, terus pasti imigrasi menanyakan kenapa harus butuh 2 pembantu, dan uangnya cukup nggak kalau 2 pembantu. Itu pertanyaan dari imigrasi. Oh gitu ya? Iya, ambil 2 pembantu kan pasti ada alasan kenapa. Karena jaga orang tua lah, ada bayinya lah, ada anjingnya lah, karena rumahnya besar itu mungkin. Tapi kalau tidak ada keperluan, kayak saya ini ambil 2 pembantu kan nggak bisa. Kalau saya cuman sama anak saya sama suami. Tapi karena saya ada orang tua di rumah, itu baru bisa. Tapi kalau rumahnya tuh yang di Sansi bukan besar atas bawah, tapi nggak tahu lah ukuran berapa, nanti aku tanya sama dia. Nanti kalau dibikin alasan yang sampai jadi dan nanti ke orang tua itu gimana? Ya harus ada orang tuanya di situ dong, Dok. Dan uangnya cukup nggak? Uangnya kira-kira lebih dari 30.000 gajinya per bulan. Dia kan punya usaha sendiri. Iya, kalau punya usaha sendiri nggak masalah loh. Bisa lah. Berarti gitu ya. Jadi alasannya kenapa ambil 2 pembantu, rumahnya cukup atau enggak, pendapatannya cukup apa enggak, dan apa aja alasannya mengambil 2 pembantu. Lah kenapa kamu tidak memilih menikah sama dia, Dok? Enggak mau. Hah? Enggak mau. Lah ntar kamu satu rumah aja, ntar diperlakukan tidak bagus, kamu nggak sakit hati tak? Enggak, dia sih orangnya baik sih sama pacaran sama saya. Kan udah mau 1 tahun sama saya, dia baik sih. Kalau saya butuh apa-apa pasti dikasih. Maksud aku saat kamu masih sendiri-sendiri mungkin bagus, Dok. Tapi satu rumah kan belum tentu juga. Mungkin dia bagus, tapi dia bagus mungkin juga orang tuanya. Kan kita tidak tahu. Apakah bisa menerima kamu? Apalagi statusmu masuk situ adalah pembantunya. Kalau menurut pendapat saya, ya mendingan kerja sama orang lain. Enak nggak enak kan tetap ketemu sama dia. Tapi kamu tiap hari bertemu, itu biasanya beda loh, Dok. Kita pacaran sama menikah itu udah beda. Kalau pacaran itu masa-masa memberi, tapi saat menikah ataupun saat satu rumah itu adalah meminta gitu, bukan memberi lagi. Jadi lihatan beberapa saudara-saudaramu yang di luar sana dulu waktu jadi pembantu, tidak semua, saya garis bawahi tidak semua. Cuman kan setelah menikah atau setelah dijeng sama pacarnya sendiri, itulah malah berakhir dengan tragis. Jadi saya kurang tahu karena hubunganmu dan dia hanya kamu yang tahu. Saya sebagai pendengar saja, nggak jelas ya, saya tidak akan mengatakan bahwa bagus atau tidaknya, itu kan tergantung kalian yang pastinya lebih tahu. Cuman kalau pacaran siapa sih yang nggak bagus? Kalau pacaran siapa sih yang nggak bagus? Pasti bagus. Kamu mau makan apa sayang? Mau ini sayang? Ya udah nggak apa-apa. Tapi giliran sudah menikah atau satu rumah, kamu makan sendirilah. Wah, kamu gantian yang sakit hati ntar. Bener nggak? Ya, dipikir-pikir dulu sebelum jatuh, karena banyak di antara kalian setelah satu rumah itu malah
masalah pacarnya sendiri yang backlist dia loh. Bukan cuma satu, bukan cuma dua loh, banyak sekali loh. Berakhir dengan tragis loh, dan sampai nggak bisa balik ke Hong Kong loh. Saya cuma mengingatkan, saya tidak menakut-nakuti. Kalau dinikahin saya lebih setuju daripada dipacarin terus dijeng. Paham nggak, Dok? Paham. Halah, kalau saya pribadi tuh lebih suka kalian menikah. Menikah aja nggak garansi baik, apalagi yang cuma pacaran. Bener nggak? Kamu pikir-pikir dulu. Iya, nanti aku pikir-pikir dulu. Jangan. Boleh, saya itu sebagai agent, saya itu tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu inginkan. Tapi Ya, saya sakit hati kalau kalian gagal. ya makanya saya kan konsultasi gitu. Karena saya tidak ingin kalian tuh gagal, mah. Iya. Kalau kalian gagal, aku yang malu juga gitu loh. Aku tidak ingin kisah-kisah yang sudah terjadi itu terjadi lagi, padahal saya sudah mengingatkan. Nah, kecuali saya dulu tidak ada di Facebook, tidak ada di YouTube, itu nggak apa-apa, itu hak kalian, karena kan tidak ada yang ngasih tahu. Tapi setidaknya hari ini saya sudah ngasih tahu kamu bahwa ada beberapa saudaramu yang mengalami seperti itu, dan saya tidak ingin kalian mengalami lagi. Iya, makanya aku kan konsultasi telepon, aku mau tahu pengarahannya gimana. Mungkin kamu telepon keluargamu, kan keluargamu tidak tahu situasi sini, Mando. Dipikirin menikah sama orang Hong Kong itu uangmu banyak, hidupmu enak. Itu yang sering terjadi. Mereka tidak tahu bahwa kamu itu tersiksa, sampai kemarin ada yang sampai diceraiin, tapi satu rumah suruh bayar kokosan, itu banyak sekali. Dan kamu harus siap mental. Iya kan? Iya, udah mengikuti video-videonya. Jadi dibuang yang jelek, diambil yang bagus. Karena saya sendiri tidak bisa garansi bahwa video saya itu semuanya baik. Iya kan? Dievaluasi lagi. Dipikir-pikir lagi. Mendingan kamu kerja seperti hari ini, dia tetap ngasih uang, ya kalau pacaran, kalau dia ngasih uang kan kamu nggak sakit hati. Kalau kamu tahu kebiasaannya tiap hari, terus pembantu satunya memandang kamu rendah, kamu nggak sakit hati, Dando? Hah? Sakit hati. Ayolah. Aku sebagai pembantu satunya akan menilai, wah, dikeloni bose. Paham nggak maksudku? Jadi diunggahnya didokne, apa ya? Kasihan juga pembantu satunya gitu loh. Kamu nggak usah bekerja di timang-timang, yang satunya suruh bekerja sampai pagi sampai malam. Nggak adil juga. Tapi sekali lagi balik pada apa yang kamu mau. Kamu maunya uang saja tanpa memikirkan perasaan, itu hak kamu. Karena saya kan cuman ngasih saran. Dan coba dipertimbangkan lagi. Saya memilih untuk lebih kalian menikah. Atau dianya yang nggak mau nikah, Dok? Atau kamunya yang nggak mau nikah? Iya, sayanya yang Kamu yang nggak mau? iya. Lah alasannya? Jadi gini loh, dia tuh mau ngambil saya tuh, dia tuh mau ngambil saya tuh udah ngasih saya kos-kosan gitu. Tadinya kan, tadi dia kan kalau intinya nggak satu rumah sama saya gitu. Dia kan ada kerja juga, tapi dia tuh nggak mau kalau saya tuh ikut sama orang lain gitu. Dia bilang, dia berjanji dan dia juga udah ngomong sih sama orang tua, katanya mau ngasih per bulannya gitu. Maksudnya kamu dijadikan simpanan gitu aja? Iya, intinya gitu. Dan kamu mau? Ya, selagi dia baik mah ya nggak apa-apa. Lah 1 bulannya dijatah berapa kamu, Dok? Ya kalau saya minta berapa dikasih, kemarin juga saya ulang tahun dikasih emas gitu, saya mintanya yang mahal dikasih juga, terus beli HP gitu. Terus dia juga ketemu saya tuh nggak tiap hari, dia juga punya bisnis sendiri, sibuk. Tapi kalau dia lagi istirahat gitu, dia ke kamar saya gitu, kos-kosan. Kan tiap bulannya semua juga dia, barang-barang kulkas semua juga dia yang beli.
saya mah tinggal nempatin atas nama dia semua gitu. Per bulan juga dia yang nanggung. Itu berapa ya kos-kosannya, nggak tahu 5.000 berapa gitu. Oh, oke. Maksudnya Berarti gitu. berarti kamu Iya. bukan dijadikan pembantu di rumahnya, bukan? Bukan maksud saya bukan, iya bukan. Intinya Ah, saya tuh ada tempat lain, ada satu ruangannya besar, ada dapur juga. Tentunya nyaman lah. Terus per bulannya juga dia yang bayar. Terus saya beli uang jajan. Kalau saya beli shopping apa itu dari dia semua. Saya kan bilang, aku mau pulang aja. Terus dia ngajak nikah sih, tapi saya nggak mau. Intinya ya itulah ya kayak simpanan gitu. oke. Itu ya baik sih. Terus dia kan coba katanya kamu, saya kan disuruh dia terus suruh telepon tanya katanya bisa enggak kalau dia kan ada pembantunya tapi di rumah, ya intinya orang tuanya gitulah, tapi atas nama dia. Tapi kalau aku ngambil kamu enggak di rumah saya, katanya kamu di rumah gitu. Tiap bulan Oh, oke oke dikasih. oke oke. Berarti Ya beda lagi intinya dong. Paham sekarang paham. Ya, ya nggak apa-apa, itu bisa sih. Berarti kan kamu bukan bekerja di situ, tapi ingat itu ilegal. bukan. Itu ilegal, tapi hati-hati saja. Saya tidak ikut campur ranahnya ke sana, cuman saya mengingatkan aja satu hal, kalau kamu masih kekeh pingin sama dia, apakah masalah? Tidak ada masalah. Itu adalah hak kamu, itu pilihan kamu. Tapi intinya hati-hati aja, karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu loh, Ndok. Ya wes hati-hati, Iya, terserah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. iya. Suruh dia datang ke kantor lah. Lah maka dari itu dia tuh kemarin tuh nanya, ayo katanya ke izin kamu. Dia tuh kekeh banget, nanti dulu aku belum konfirmasi, belum telepon gimana nih solusinya gitu kan. Datang ke kantor aja Dari wes. kemarin Kapan iya, kamu ada waktu? ya aku kapan ya tiap sekarang kan masih di majikan, ke tahun depan kan aku kan finish. Oh iya, jangan sampai nunggu finish, Mando. Ya sebelumnya loh. Iya. Jadi Ya udah. itu bisa 6 bulan sebelumnya. gitu ya. 6 bulan sebelumnya 6 bisa, bulan? bisa. Oh, aku 5 bulan lagi loh. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, masih tahun depan nggak apa. Berarti bisa ya? Bisa. Ada sih. Oh, oke. Yang penting Nanti- dia cukup uang dan kamu siap kecewa gitu aja, wes. Yang penting ada uang dan siap kecewa. Jangan nangisnya ke saya loh nanti ya. Enggak lah. Iya intinya gitu, intinya tuh nggak satu rumah gitu. Saya ada tempatnya sendiri gitu. Oke, nggak apa-apa lah gitu. Tak pikir kamu satu rumah sama pembantu satunya. Enggak. Ya wes lah, kamu ntar cari saya ya. Yaudah aku minta alamatnya, tinggalan di WhatsApp. Siap. Makasih, Oke. Makasih ya. Yuk, bye-bye. Oke, sekali lagi buat mamanya, karena saya tidak bisa membatasi kalian ya. Itu hak kalian untuk menikah atau pacaran saja sama orang Hongkong. Itu adalah bukan hak saya. Itu hak pribadi. Saya cuma bilang dan mengingatkan, ojo sampai nangis-nangis ntar cari saya, karena yang menikah aja bisa cerai, apalagi yang pacaran. Dan yang ngejeng adalah majikannya, itu sedikit, yang ngejeng adalah pacarnya, itu sedikit runyam ya, menurut saya pribadi itu runyam. Saya tidak ingin kalian setelah terjadi sesuatu menyesal di belakang dan mengatakan Miss Yuni nggak tahu apa-apa, Miss Yuni nggak ngerti. Ya jelas aku nggak ngerti. Dan jangan biasakan ngomong sama saya dulu pernah curhat sama Miss Yuni, yang curhat ribuan. Sekarang sudah hampir 3.000 video nih kontennya. Itu berarti kan curhatan semua. Karena jarang yang saya ngomong sendiri itu. Semuanya kan kalian yang curhat. Akhirnya apa? Saya yang kelepek-kelepek. Kalau kalian tanya satu-satu dan selalu bilang, Miss, saya yang SMS tadi. Saya itu untung-untungan bisa balesin SMS kalian. Dari berapa ribu SMS itu belum kebales. Jadi ada beberapa ribu yang belum kebales ya Mbak ya. Ini saya bisa tunjukkan. 5.000 lebih SMS. Jadi 5.000 lebih SMS dan berapa telepon masuk, ini sangat banyak sekali. Saya tidak tahu keperluannya apa, sampai saya itu tidak bisa membedakan mana yang terpenting, mana yang nggak penting. Kadang-kadang kalian cuma ngobrol aja sekedar say hi, liatin. Jadi miss call-nya aja segini banyak. Saya selalu bilang kalau kalian sangat butuh, sangat penting, datang aja ke kantor, karena saya memang tidak bisa mengangkat telepon kalian. Apalagi dua hari ini kan saya nggak ada di kantor. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya minta maaf, saya tidak bisa full
servis kalian, saya tidak bisa full menjawab pertanyaan kalian, saya tidak bisa full membalas SMS kalian, bahkan WA kalian tidak kebuka. Saya benar-benar minta maaf. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.